Tak terduga, dianggap bocah kemarin sore, Gibran kalahkan elektabilitas Anies, nyungsep lawan Mas Wali, Pilkada DKI 2024 sudah dibidik. Ini suara yang ada di tingkatan partai ya, artinya internal partai yang kurang lebih 45.000 kader itu yang saya dengar. Nanti bisa ditanyakan apakah ada perkembangan, itu silakan. Tapi kalau suara masyarakat, kami memang masih harus melihat menyebar ini kepada seluruh masyarakat. Apakah betul seperti itu? Dua ini seperti itu yang mengemuka di antara kader kami tentunya. Ada beberapa survei namanya memang cukup moncer, misalnya di Jawa Tengah. Tapi barangkali kalau Jakarta membuka peluang untuk dia bertarung, rasa-rasanya seru juga. Gue sih membayangkan ya, pertarungan di Jakarta nanti, Pak Anies yang gagal di Pilpres akan masuk lagi di Jakarta, kemudian bertarung melawan anaknya Pak Jokowi. Jadi ini memang kelasnya bukan kelasnya Pak Jokowi. Cukup dipertarungkan dengan Gibran, kan wali kota Solo, yang kemudian barangkali akan mendapat dorongan dan tiket dari partai politik. Wacana Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka untuk maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta atau Jawa Tengah tengah menuai perbincangan publik dan kontra mengiringi, salah satunya datang dari pegiat media sosial Eko Kuntadi. Rupa-rupanya, Eko memberi dukungan untuk majunya Gibran di Pilgub Jakarta 2024. Dan menariknya, Eko menduga Gibran akan berhadapan dengan Baca Pres 2024 Partai Nasdem Anies Baswedan di kontestasi tersebut. Bagaimana bisa? Seperti dilihat dari kanal YouTube Cokro TV, Eko menilai Gibran sangat mungkin untuk direkomendasikan PDIP di Pilgub Jakarta 2024. Sementara Eko menilai Anies masih terombang-ambing karena koalisi perubahan belum pasti mengusungnya di Pilpres 2024. Di sisi lain, nama Gibran memiliki elektabilitas yang cukup baik. Kata Eko, kalau Jakarta membuka peluang dia buat bertarung, rasa-rasanya seru juga. Masih membayangkan pertarungan di Jakarta nanti, Pak Anies yang gagal di Pilpres akan masuk lagi di Jakarta, kemudian bertarung melawan anaknya Pak Jokowi. Jadi ini memang kelasnya bukan kelasnya Pak Jokowi, cukup dipertarungkan dengan Gibran, mantan wali kota Solo. Eko menilai Gibran memiliki sejumlah kelebihan, salah satunya karena usianya masih muda dan mempunyai gaya memimpin yang cocok dengan demografi dari warga ibu kota yang didominasi usia muda serta produktif. Eko berkata, dua orang ini barangkali menjadi hal yang sangat bertolak belakang. Gibran itu ngomongnya sangat sedikit, jarang melontarkan statement yang berbunga-bunga. Namun, poin pentingnya menurut Eko, Gibran dianggap mampu bekerja di ibu kota. Ia berkata, karena orang pengen lihat orang yang kerja, yang melayani dengan tangannya, dengan hatinya, pemimpin yang mengeksekusi program bukan yang cuma ngomong, yang dieksekusi cuma mengganti nama jalan. Sementara itu dilansir dari laman Tribun News, elektabilitas putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, mengalahkan Anies pada survei sosok yang paling cocok untuk maju Pilkada DKI 2024. Kendati demikian, Wali Kota Solo itu bukan yang tertinggi. Ada nama PJ Gubernur Heru, Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada posisi tertinggi dan kedua. Hal itu berdasarkan hasil survei Nusantara Strategic Network. Hasil survei menunjukkan nama PJ Gubernur DKI Jakarta saat ini, Heru Budi Hartono, memperoleh elektabilitas tertinggi dengan 22,5%. Heru mengalahkan sejumlah nama besar seperti Gubernur Jabar Ridwan Kamil hingga Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Ridwan Kamil mendapat elektabilitas 17,5%, Gibran 10,3%, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Chris Neteli 7%. Sementara itu, elektabilitas ex-Gubernur Jakarta Anies Baswedan turun 7,8%, sedangkan wakilnya Ahmad Riza Patria di angka 3,8%. NSN melakukan survei pada 21 sampai 28 Februari dengan 400 responden mewakili seluruh wilayah di DKI Jakarta. Jika koalisi perubahan batal mencapreskan Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024, maka kemungkinan Partai Nasdem dan koalisi perubahan akan mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada DKI. Diperkirakan lawan beliau adalah PJS gubernur saat ini, yaitu Bapak Heru Budi Hartono, dan juga Ibu Tri Risma hari ini yang menjabat sebagai Menteri Sosial saat ini. Dan kalau Gibran juga ikut, maka habis sudah riwayat politik dari Pak Anies Baswedan. Ketiga mereka dikenal oleh publik adalah orang-orang pekerja dan bicara, sementara Pak Anies Baswedan dikenal publik adalah orang yang banyak bicara tapi sedikit bekerja. Diprediksi Pak Anies Baswedan akan kalah telak karena kita tahu bahwa
modal politik identitas yang beliau mainkan pada pilkada sebelumnya tidak dapat dimainkan kali ini karena semua beragama Islam dan penduduk pribumi.